Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program C++ untuk mengonversikan bilangan desimal ke dalam bilangan biner 8 digit. Pertama, kita tuliskan dulu include IOStream, yang merupakan file header yang digunakan agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, endline, dan sebagainya. Setelah itu, kita tuliskan using namespace std, digunakan agar semua fungsi dan file itu dapat kita gunakan. Lalu kita tuliskan in main yang merupakan fungsi utama program. Setelahnya, kita buka dengan tanda kurung kurawal buka. Lalu kita tuliskan integer a, b, n, x dengan array 10 dan i. A, B, N, X dengan array 10 dan I merupakan variabel yang kita gunakan, dan variabel ini bertipe data integer. Lalu, kita tuliskan cout konversi bilangan desimal ke biner and line. Setelah itu, di bawahnya kita tuliskan cout masukkan angka dan cin A yang digunakan untuk menginputkan nilai ke dalam variabel A. Lalu kita inisiasikan variabel N, nilainya itu sama dengan 8. Kemudian kita gunakan pernyataan for dengan inisiasi I sama dengan N-1, kondisi I lebih besar sama dengan 0, dan perubahan I min-min. Di mana statementnya yaitu B sama dengan A dibagi 2, XI sama dengan A modulo 2, dan A sama dengan B. Lalu di bawahnya kita kembali menggunakan pernyataan for dengan inisiasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari N, dan perubahan I++, di mana statementnya yaitu cout xi. Dan kita akhiri program ini dengan tanda kurung kurawal tutup. Maka langsung saja kita jalankan programnya. Misalnya saya masukkan angka desimalnya yaitu 8. Maka akan ditampilkan bilangan binernya yaitu 00001000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana alur dari program ini. Pertama, kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam variabel A, di mana nilai yang kita inputkan tadi yaitu 8. Selanjutnya, kita bertemu dengan inisiasi N sama dengan 8. Artinya, nilai dari variabel N itu kita isi dengan 8. Selanjutnya, kita bertemu dengan for dengan kondisi dengan inisiasi I sama dengan N min 1, kondisi I lebih dari sama dengan 0, dan perubahan I min min. Nilai I itu kita mulai dari N-1. Nilai N tadi sama dengan 8, maka 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka nilai I yaitu 7. Apakah 7 lebih besar dari 0? Karena iya, maka kita akan mengeksekusi statement dari pernyataan for ini. Kita mulai dari B sama dengan A div 2. Nilai A tadi sama dengan 8. 8 div 2 sama dengan 4. Lalu kita masuk ke XI sama dengan A modulo 2. XI berarti X7 sama dengan A modulo 2 berarti 8 modulo 2 sama dengan 0. Lalu kita masuk ke A sama dengan B. Nilai B tadi yaitu 4, maka nilai A sekarang yaitu 4. Lalu kita kembali ke I min-min. Nilai I yang terakhir yaitu 7. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Karena 6 masih lebih besar dari sama dengan 0, maka kita kembali ke B sama dengan A div 2. Di mana nilai A tadi yaitu 4. 4 div 2 sama dengan 2. Lalu kita masuk ke XI sama dengan A modulo 2. XI berarti X6, yaitu 4 modulo 2 sama dengan 0. Lalu kita masuk ke A sama dengan B. Nilai B tadi yaitu 2, maka nilai A sekarang yaitu A sama dengan 2. Selanjutnya kita kembali ke I min min. Nilai I yang terakhir yaitu 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 masih kurang dari sama dengan 0, maka kita kembali ke B sama dengan A div 2. Berarti 2 div 2 sama dengan 1. Lalu X5 sama dengan 2 modulo 2 sama dengan 0. Dan nilai A sekarang yaitu 1. Lalu kita kembali ke I min min. Nilai I yang terakhir yaitu 5, maka nilai I yang sekarang 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 masih lebih besar dari sama dengan 0, maka kita kembali ke B sama dengan A div 2. Berarti 1 div 2 sama dengan 0. Lalu XI berarti X4, maka 1 modulo 2 sama dengan 1. Lalu kita masuk ke A sama dengan B. Nilai B tadi sama dengan 0, maka nilai A sekarang sama dengan 0. Lalu kita kembali ke I min min. Nilai I yang terakhir yaitu 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 masih lebih besar dari sama dengan 0, maka kita kembali ke B sama dengan A modulo 2, A div 2. Maka 0 div 2 sama dengan 0.
Lalu X3 sama dengan 0. Dan A juga sama dengan 0. Lalu kita kembali ke I min, nilai I yang terakhir yaitu 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 masih lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita masuk kembali ke B sama dengan A div 2. Di mana 0 div 2 sama dengan 0. Dan X2 sama dengan 0. Dan nilai A juga akan berubah menjadi 0. Lalu kita kembali ke I min, nilai I yang terakhir yaitu 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 masih lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita kembali ke B sama dengan A div 2. 0 div 2 sama dengan 0. XI sama dengan A modulo 2. Berarti X1, X2, maksud saya X1 sama dengan 0. Lalu kita ke A sama dengan B. Nilai B tadi sama dengan 0, maka nilai A sekarang yaitu A sama dengan 0. Lalu kita kembali ke I min, nilai I yang terakhir yaitu 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 masih lebih besar dari sama dengan 0, maka kita kembali ke B, A div 2. 0 div 2 sama dengan 0. XI berarti X0 sama dengan A modulo 2. 0 modulo 2 sama dengan 0. Lalu kita ke A sama dengan B. Nilai B tadi itu 0, maka nilai A sama dengan 0. Lalu kita kembali ke I min, nilai I yang terakhir yaitu 0. 0 min 1 sama dengan min 1. Karena min 1 tidak lebih besar dari sama dengan 0, maka pernyataan for ini berakhir. Selanjutnya, kita bertemu dengan pernyataan for dengan inisiasi I sama dengan 0, kondisi I kurang dari N, dan perubahan I++. Nilai I itu dimulai dari 0. Apakah 0 kurang dari 8? Karena iya, maka kita bertemu dengan Cout XI. XI berarti X0. X0 tadi nilainya adalah 0, maka akan ditampilkan 0 ke layar output. Setelahnya kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 8, yaitu benar, maka kita kembali ke Cout XI. Berarti Cout X1. X1 tadi nilainya adalah 0, maka 0 juga akan ditampilkan ke layar output. Lalu kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 masih kurang dari 8, maka kita akan menampilkan nilai dari X2. X2 nilainya juga tadi sama dengan 0. Lalu kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 masih kurang dari 8, maka nilai dari X3 juga akan ditampilkan ke layar, yaitu nilainya 0. Kemudian kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 masih kurang dari 8, maka kita akan menampilkan nilai dari X4. Nilai dari X4 tadi yaitu 1, maka 1 akan ditampilkan ke layar output. Kemudian kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 kurang dari 8, maka kita akan menampilkan nilai dari X5. Nilai dari X5 tadi yaitu 0. Lalu kita kembali ke I++, nilai I yang terakhir 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 masih kurang dari 8, maka kita juga akan menampilkan nilai dari X6. Nilai dari X6 tadi yaitu 0. Lalu kita kembali lagi ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 masih kurang dari 8, maka kita akan menampilkan nilai dari X7. Nilai dari X7 tadi yaitu 0. Lalu kita kembali lagi ke I++, nilai I yang terakhir yaitu 7. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Karena 8 tidak lebih dari 8, maka hal tersebut tidak memenuhi kondisi di pernyataan for ini. Akibatnya, pernyataan for ini pun berakhir. Oleh karena itu, ketika kita memasukkan angka 8, maka akan ditampilkan bilangan binernya yaitu 0000, 1000.